Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah, teman-teman, ikhwan fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, karena taufiknya, karena hidayahnya kita semuanya pada malam ini bisa kembali bertemu dalam rangka bertalabul ilmi, membahas tentang akhirat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri. Di tengah hiruk pikuk kegiatan kita di dunia ini, kadang-kadang kita dilalaikan oleh kesibukan yang sangat banyak, tapi kemudian kita mau berpikir, kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita akan melanjutkan tema yang kita sudah bahas, yaitu pentingnya kita mempelajari al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Kita sudah membahas tentang al-iman, iman kepada hari akhir. Bagian yang pertama, al-iman bi kulli ma akhbarallahu wa rasuluhu ma ba'dal maut. Kita mengimani apa saja yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya setelah kematian, mulai dari kemudian fitnah kubur, kemudian di situ ada nikmat kubur atau azab kubur. Kemudian kita membahas tentang kebangkitan, bahwasanya kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hari kebangkitan ini hari yang sudah dijelaskan oleh Allah dan tidak ada keraguan. Dan kita sekali lagi diingatkan oleh Allah untuk kemudian bersiap-siap dengan hari ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kamu pada hari di saat kalian semuanya kembali kepada Allah. Di saat itu kita semuanya akan kemudian dihisab amal baik dan buruk kita. Wattaqu, dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia semuanya, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Kapan kita takut? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha. Di saat ketika itu hari dibangkitkan, ditiup sangkakala, anak-anak yang ketika itu disusui oleh ibu-ibunya dibuang begitu saja. Di hari ketika manusia, perempuan-perempuan, ibu-ibu sedang hamil, itu kemudian langsung gugur jatuh janinnya karena sangat-sangat menakutkan. Wa taran nasa sukara, kalian semuanya melihat manusia dalam kondisi mabuk, wa mahum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Ini yang kemudian kita harus persiapkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya, Allahumma qini
'adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu di saat Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu. Jamaah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebangkitan itu adalah nyata. Sebagaimana kita akan kemudian menghadapi kematian dan kita akan dibangkitkan. Kita sudah membahas ya bagaimana orang-orang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya. Kemudian di situ ada ya penggiringan ke padang mahsyar, kita juga sudah jelaskan sampai penjelasan ke syafaatul uzma, di mana kaum muslimin, di mana orang-orang kemudian mendatangi kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa, kemudian kepada Nabi Muhammad. Semua para nabi itu ketika dimintai syafaat, mereka mengatakan nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat. Mereka mengingatkan dosa-dosa mereka yang mungkin sangat sedikit sekali. Kemudian mereka beriktidzar, saya ya belum sampai di situ. Akhirnya kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi mengatakan ya. Kemudian Nabi sujud, ya. Fayuftah alaihi mahamid. Kemudian Allah bukakan pujian-pujian yang Nabi ketika hidup di dunia belum memahami atau belum bisa, ya, belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pujian-pujian tersebut. Kemudian Allah mengatakan irfa' ra'sak wasfa' tusyaffa, ya, was'al tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan diberi, dan mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Akhirnya kemudian waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Datanglah kemudian itu Rabb kamu dan para malaikat bersaf-saf. Untuk apa? Untuk mengadili. Maka di situ ada namanya hisab, ada namanya pengadilan. Ada namanya hisab, ada namanya pengadilan. Apa itu hisab? Hisab yaitu mengkelompokkan amal baik dan amal buruk, antara dosa dan pahala, kemudian dikelompokkan, dihisab. Ini pahala, ini dosa, ini dihisab. Adapun pengadilan adalah memutuskan perkara-perkara yang terjadi antara hamba dengan hamba. Maka yang namanya hisab, ya, itu dibagi menjadi dua, dan semua kita akan muhasabun. Ada yang khilaf apakah orang-orang kafir dihisab atau tidak, karena mereka kan masuk neraka, semuanya kan keburukan. Maka ada yang mengatakan tetap dihisab karena Allah adil. Karena surga, sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, neraka juga ada darokat. Mungkin ada orang kafir yang dosanya, maksiatnya lebih besar ketimbang yang lain, maka mereka juga dihisab, sehingga mereka juga akan masuk ke dalam neraka sesuai dengan perilaku mereka. Dan hisab itu ada dua. Ada namanya hisabun yasir, hisabun yasir, hisab yang ringan. Hisab yang ringan ini adalah hisabnya orang-orang mukmin. Hisab yang disebut sebagai ardun, di mana ketika hamba-hamba itu kemudian ingin dihisab oleh Allah, Allah bukakan catatan-catatan amal buruk mereka. Kemudian Allah mengatakan, ya, ketika mereka sudah betul-betul melihat, mereka, Allah kemudian mengatakan, ata'arifu hadza, ata'arifu hadza, apakah kalian mengetahui dosa yang kamu lakukan ini? Qala na'am ya Rabb, ya Allah, betul, saya telah melakukan. Hatta idza, sampai kemudian ketika dia yakin, ya, hatta idza qarrara bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak, sampai ketika dia sudah mengatakan, ya Allah, betul, aku telah melakukan maksiat ini. Jadi Allah bukakan satu persatu, kamu pada hari ini berdosa, meninggalkan kewajiban, melakukan maksiat.
Kemudian hamba ini mengatakan, betul ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Semua yang Allah berikan, dia katakan betul. Semua yang Allah perlihatkan, dia mengatakan betul. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta idza qarrarahu ya bidunubihi, sampai ketika dia meyakini dosanya, wara'a fi nafsihi annahu halak, dan dia yakin dia akan binasa, maka Allah mengatakan, ya, qad satartuha 'alaika fid dunya, ketika di dunia dosa-dosamu ini saya tutupi, wa ghafartuha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosamu. Ini namanya hisab yang yasir. Hanya sekedar Allah perlihatkan, kemudian hamba ini mengakui. Dan mudah-mudahan kita semuanya seperti itu. Makanya Nabi juga pernah mengatakan, kullu ummatin mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu diampuni, dimaafkan oleh Allah, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang mujahir. Maka sahabat tanya, dan apa itu mujahiruna ya Rasulullah? Dikatakan oleh Nabi, orang-orang yang berdosa. Ketika di malam hari ditutupi oleh Allah, dan ketika paginya dia buka tutup Allah itu. Ketika dia itu bermaksiat, dia kemudian ditutupi oleh Allah dosanya. Tapi ketika pagi hari dia ceritakan ke teman-temannya, dia beritahu dengan bangganya, maka dia membuka tutup yang Allah sudah tutupkan. Orang yang seperti ini yang kemudian tidak dimaafkan. Adapun hisab yang asira itu adalah munaqashah. Betul-betul ditanya oleh Allah dengan detail. Ditakut-takuti oleh Allah, dan Nabi mengatakan man nukisha faqad adzab. Ya. Man nukisha faqad udzib. Barang siapa yang kemudian dimunaqashah, ditanya dengan detail oleh Allah, maka hakikatnya dia itu sudah diadzab. Kenapa? Ketika dibukakan catatan amalnya, dia mengakui keburukannya, dia kemudian betapa sakitnya, dia malu luar biasa, kemudian ujung-ujungnya juga dia akan diadzab oleh Allah karena dosanya. Ya. Ini adalah hisab yang asiro. Jadi ada hisabun yasir, ada hisabun asir. Ya. Hisab yang berat dan hisab yang kemudian yang ringan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hisab yang berat itu diperlihatkan dengan detail sampai mereka mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, ini catatan apa? Tidak meninggalkan yang paling kecil ataupun yang paling besar, semuanya ditulis, dan itu akan didatangkan dengan mudah. Kalau dulu orang mengatakan masa bisa sedetail itu, sekarang ini kita masih jauh. Artinya kita masih hidup sekarang ini. Kalau kemudian ada orang yang menulis di sosial media, semuanya bisa didatangkan. File-file itu ada. Padahal ini belum di akhirat. Orang mau nulis apa, track recordnya bisa dilihat, bisa dihadirkan. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menghisapnya. Sehingga ketika mereka pengen dihisap, ada yang mengatakan ketika dihisap, ditimbang amal baiknya, amal buruknya, mereka kemudian mengatakan, saya tidak mau, karena hisap. Artinya betul-betul mereka akan kemudian ditanyai hisap yang asira. Ditanyai, kamu ngaku nggak melakukan ini? Nggak ngaku, didatangkan saksi. Mereka tidak mau ada saksi. Saya nggak mau ada saksi. Siapa saksinya? Malaikat. Mereka nggak mau yang jadi saksi adalah malaikat. Lalu kita pengen yang jadi saksi itu adalah diri-diri kita. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ya gak apa-apa, hari ini kamu sendiri yang akan jadi saksi. Maka ketika mereka pengen menjadi saksi, mulutnya langsung ditutup oleh Allah. Hari itu yauma nakhtimu ala afwahihim. Ditutup, dikunci mati bibirnya. Wa tukallimuna aydihim.
Tapi yang ngomong adalah tangan-tangannya, yang ngomong adalah kakinya, yang ngomong adalah kulitnya. Ya. Sampai kemudian mereka berteriak setelah mengatakan dengan perkataan yang jujur, yang benar. Ya. Tangannya mengatakan begini, kakinya mengatakan begitu, kulitnya mengatakan, mereka berteriak, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka semua mengatakan kepada kulit-kulitnya, wahai kulit, lima syahidtum alaina, kenapa engkau malah memberikan persaksian kepada kita semuanya? Kulit-kulitnya mengatakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kita enggak bisa mau diam, tapi Allah yang membuat kita berkata. Akhirnya ya begitulah jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada orang-orang yang mereka semuanya bebas dari hisab. Dan ini kita sudah pelajari. Ada yang kemudian jangankan diazab, dihisab saja tidak. Dan ini seyogyanya kita semua juga punya amalan ini. Ya. Yang ketika itu Nabi SAW, ya, uridhu alayyal umam. Saya diperlihatkan ada umat. Ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan di satu ufuk itu umat yang sangat banyak. Maka Nabi mengatakan, umat siapa itu wahai malaikat? Ya. Mereka semuanya adalah umatnya Nabi Musa. Fadonantu annahum ummati. Saya kira mereka itu umat saya. Ternyata umatnya Nabi Musa. Berarti orang Yahudi juga banyak. Kemudian diperlihatkan di ufuk yang lain banyak juga. Malaikat kemudian mengatakan, itulah umatmu wahai Muhammad, wa ma'ahum sab'una alf, dan bersama umatmu ada 70.000 yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini yang diberitahu oleh Nabi SAW. Siapa yang diberitahu? Para sahabat. Ketika para sahabat diberitahu, kemudian Nabi masuk rumahnya, para sahabat yang sangat haris jiddan, kepengen banget masuk surga, mereka langsung berdebat, mereka langsung kemudian berbicara, kira-kira siapa ya yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Oh, mereka mungkin yang menemani Nabi SAW, yang mungkin mereka meninggal syahid, yang mungkin mereka lahir dalam kondisi bapaknya Islam, ibunya Islam, kakeknya Islam, dia juga Islam. Maka mereka terus berbincang-bincang ramai. Akhirnya Nabi keluar. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang kalian ramaikan, apa yang kalian bincangkan? Mereka kemudian bertanya, siapa mereka? Maka Nabi mengatakan, humul ladina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Humul ladina la yastarqun wala yatatayyarun, dan tidak pernah melakukan tatayur, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kai, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kuncinya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang yang kemudian minta ruqyah itu kenapa sih kemudian nggak bisa masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Ruqyah boleh nggak? Boleh. Ruqyah itu mubah. Ya. Ada orang yang sakit kemudian pengen minta diruqyah, apakah boleh? Boleh. Ya. Tapi kalau dia minta diruqyah, apalagi kemudian menurunkan derajat yang seharusnya dia turunkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan kalau orang itu sudah sakit, kemudian dia minta diruqyah, dan ada kepercayaan kalau saya sudah diruqyah sama fulan pasti sembuh. Padahal yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia minta diruqyah, kadang-kadang itu dia itu menurunkan derajat, dia itu kemudian DP, kadang itu dia itu kemudian betul-betul melas. Padahal seharusnya dia itu minta seperti itu kepada Allah. Boleh nggak minta kepada manusia? Boleh. Cuman masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, ini adalah topik yang paling tinggi. Jadi masuk surga itu kan ada 3 ya. Sebagaimana kita naik pesawat, itu ada namanya economy class, ada namanya business class, ada namanya executive class. Masuk surga yang pertama itu bisa masuk surga dengan cara dihisab dan diazab.
dosanya habis baru masuk surga. Ada yang masuk surga dihisab dulu. Ternyata kebanyakan yang dihisab itu yang paling banyak adalah amal soleh, maka dia masuk surga. Dan yang terakhir itu tidak dihisab apalagi diazab. Ini derajat yang paling tinggi, sehingga perlu ciri-ciri tauhid yang paling tinggi. Dia tidak minta-minta. Kalau mau minta haknya dia, contohnya gajinya dia nggak DP-DP, dia nggak sujud-sujud, dia nggak melas-melas, tapi dia minta sesuai dengan yang prosedur yang ada. Tapi kalau dia mau nangis-nangis, Allah senang sekali kalau kita minta itu dengan nangis-nangis. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, ainun, mata yang bakat menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh dengan api neraka. Maka kita kalau kemudian belum pernah nangis karena Allah, ulama-ulama kita mengatakan berusahalah menangis. Kalau betul-betul nggak bisa menangis, pura-pura nangis gak apa-apa. Tapi pura-puranya bukan karena melihat ustadz, melihat temen, enggak. Kita pura-puranya artinya, ya Allah, aku pengen nangis, tapi belum bisa apa? Nangis. Dan saya pengen nangis karena Engkau, ya Allah. Akhirnya dia berusaha nangis. Ibki, kata ulama, nangislah. Fa illam tabki fatabaki. Kalau kamu masih belum bisa nangis juga, fatabaki. Kita sering mencari muka kepada manusia. Kita punya bos. Ketika kita kerja, nggak ada bos, kita kerja layaknya biasa. Tapi ketika ada bos kita, ada pimpinan kita, ada manajer kita, kita kerjanya kan Masya Allah, pengen yang terbaik, dilihat yang baik. Nggak ada bos, santai, Belanda masih jauh. Begitu ada bosnya, oh tarian, ayo tarian gitu. Kerjanya, ada bos. Tapi kapan kita itu mencari muka kepada Allah? Kita pengen dilihat Allah, itu kita itu bagus. Jangan kita pengen dilihat orang bagus, oh ini kayaknya sergap ibadah, tapi pengen dilihat fulan. Tapi kalau kita pengen dilihat oleh Allah ini, ya Allah, aku loh pengen nangis ya Allah di sepertiga malam ini, belum bisa ya Allah, aku pengen. Dan Allah tahu kita ini pengen nangis, tapi belum bisa, akhirnya kemudian diusahakan untuk kemudian nangis. Nah seperti itu jamaah dirahmati Allah, ya. Jadi tingkatan surga yang paling tinggi tadi itu. Jadi tidak boleh kemudian kita menundukkan, minta-minta. Ya. Bahkan ada seorang perempuan yang ketika itu, ya, dia punya penyakit, ya, perempuan hitam. Ya. Yang ketika dia sakit itu, ya, waktu syifat, hijabnya itu dicopotin semua. Maka dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, ini sore saya itu kerasukan kayak penyakit begitu. Ya, udah Allah, doakan saya ya Rasul supaya saya sembuh. Maka Nabi mengatakan, saya doakan kamu sembuh atau enggak saya doakan tapi kamu masuk surga. Akhirnya dia mengatakan, ya udah, saya mau masuk surga. Tapi ya Rasul, ya ketika saya kambuh itu, uktusif itu, saya itu terbuka hijab saya, maka doakan kalau saya kambuh begitu tidak terbuka. Maka didoakan Nabi. Ya. Itu perempuan yang disebut sebagai ahlu surga yang berjalan di bumi, di atas bumi. Artinya apakah kita nggak boleh minta ruqyah? Boleh, tapi jangan sekali-kali ketika kita meminta itu kemudian kita betul-betul menundukkan dan kita minta-minta, apalagi kemudian yakin kalau di ruqyah sama fulan itu sembuh. Jangan. Ya. Makanya Nabi mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukan. Jadi ada kalau saudara kita yang mungkin perlu diruqyah, kita bisa meruqyah, ruqyahlah, nggak perlu kemudian dia minta. Karena Nabi SAW meruqyah Hasan dan Husain, dan Nabi SAW juga pernah diruqyah, tapi Nabi tidak minta. Kemudian wala yatatayyarun, tatayyur, mengait-ngaitkan nasib buruk dengan sesuatu, baik yang dilihat, baik yang didengar, ya, baik angka,
mengait-ngaitkan sesuatu seperti bulan sekarang, bulan Dzulqa'dah, banyak orang yang mengait-ngaitkan sesuatu. Siapa yang membangun rumah di bulan Dzulqa'dah ini, yang orang Jawa mengatakan bulan apa? Selo, ya. Itu bisa kemudian rubuh. Mereka lupa bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim itu pada bulan Dzulqa'dah, dan Ka'bah sampai sekarang itu masih berdiri. Ya. Kalau ada orang kemudian ingin bepergian, kok ini bulan Dzulqa'dah, jangan. Nanti malah kemudian nggak beruntung. Kita apakah nggak ngerti orang yang berangkat haji itu semua berangkatnya pada Dzulqa'dah kebanyakan. Ya. Jadi itu di antara tatoyur, ya. Termasuk yang kemarin pernah kita bahas, ya, kalau ada orang yang kemudian lewat di tempat angker, kalau dia tidak kemudian permisi, maka dia akan dihantui atau disesatkan. Ini juga bagian dari tatoyur, dari kalimat toir. Toir itu burung, yang mana pada zaman jahiliyah dulu orang Arab kalau pengen gawe, pengen buat salah satu rumah, pengen nikah, itu ambil burung tertentu dan diterbangkan burung itu. Kalau burungnya terbang ke kanan, dia jalan. Kalau burungnya kemudian terbang ke kiri, nggak jadi, ditunda dulu. Namanya tatoyur. Jadi tidak boleh tatoyur. Ya. Kemudian tidak boleh juga berobat dengan kain. Ini insya Allah di sini nggak ada. Di Medina masih ada. Ya. Jadi kenapa tatoyur ini nggak bisa menghapus dan menghanguskan tiket masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Karena dia seakan-akan menganggap yang membuat dia itu sial, yang membuat dia itu kemudian binasa, itu bukan Allah tapi makhluk yang lain. Padahal semua yang kemudian mendapatkan keberuntungan atau kesialan, semua itu sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah. Kalian mendapat nikmat dari Allah. Kita semuanya kemudian mendapatkan kesusahan, semuanya ditakdirkan oleh Allah karena kita sendiri. Ma asabaka min musibatin, tidaklah kalian itu ditimpa musibah, itu semua karena kita yang melakukan dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berobat dengan kai, karena banyak orang, syiarnya orang Arab jahiliyah dulu, mereka mengatakan akhirud dawa kai, obat yang terakhir adalah kai. Punya penyakit apa saja, ketika diobati kok nggak sembuh-sembuh, udah kalau sudah diobati dengan kai pasti sembuh. Nah, ini juga keyakinan pada zaman jahiliyah yang salah. Mereka itu seakan-akan berakidah menganggap obat yang paling mujarab adalah kai. Kalau sudah punya penyakit, dibawa dokter fulan, dibawa kemudian ke tabib fulan, nggak sembuh-sembuh, habis obat buahnya, uangnya habis, nggak sembuh-sembuh, maka udah dikai aja, dipanaskan besi kemudian ditusukkan. Kalau sudah dilakukan begitu pasti sembuh. Maka inilah yang kemudian menurunkan derajat dia. Yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Begitu juga sekarang, nggak ada kai di Indonesia, tapi ada oskadon. Siapa yang kemudian berkeyakinan, pokoknya kalau ini saya sudah punya sakit kepala, mau diobati apa aja nggak sembuh-sembuh. Kalau sudah kena oskadon pasti sembuh. Jadi belikanlah oskadon. Nah, ini jangan. Kenapa? Karena oskadon itu sebab. Dan yang membuat sebab itu siapa? Allah. Dan kaidahnya jelas, ja'ala syai'an sababan wa laysa bisabab. Menjadikan sesuatu artinya ini kaidah yang lain. Artinya yang membuat sebab adalah Allah, kemudian barang ini menjadi sebab. Kalau Allah tidak meridhoi, maka tidak akan terjadi. Jadi tetap nggak boleh kita itu meyakini pasti sembuh, nggak boleh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pertama kali yang akan dihisab kita sudah tahu. Apa yang akan dihisab? Yang pertama kali adalah salat, Dan pertama kali urusan-urusan yang akan diadili adalah apa? Yang pertama kali yang dihisab, perkara yang dihisab adalah salat. Dan pertama kali urusan yang diadili adalah tentang darah. Jadi siapa yang menumpahkan darah ini akan diadili pertama kali. Awalu ma yuqda bainan nas ad-dima.
Ya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah. Amal yang pertama yang akan dihisab di antara hamba-hamba Allah adalah salat. Tapi pertama kali yang akan diadili, yang akan kemudian adili oleh Allah, awwalu ma yuqda, dihakimi oleh Allah adalah perkara darah, kezaliman, ya. Dan setelah kemudian dihisab, apa yang akan dihisab pernah kita jawab, pernah kita bahas. Apakah amalnya yang dihisab atau orangnya yang dihisab? Kalau seandainya sekarang orangnya gemuk, apakah ketika dihisab berat? Kita tahu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud ketika diperintahkan Nabi memanjat pohon. Ada yang meriwayatkan pohon itu pohon arok. Pohon arok itu pohon yang diambil akarnya untuk siwak. Ya. Kemudian karena betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kecil, karena orangnya itu kurus, ketika diterpa angin itu betisnya juga ketika nyingkap itu kemudian mengas-mengas begini. Maka para sahabat ketawa. Akhirnya Nabi mengatakan, mimma tadhakun, dari apa yang kalian ketawakan. Kemudian mereka mengatakan, itu ya Nabi, pahanya kecil sekali. Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu? Ya, Nabi kemudian mengatakan, ya, kalau seandainya ditimbang dua, ya, pahanya Abdullah bin Mas'ud itu sak, ya, itu lebih berat ketimbang gunung Uhud. Ya. Jadi badan juga ditimbang, tapi yang menyebabkan badan ini berat itu bukan gemuk kurusnya, tapi apa? Amalan dan hatinya. Maka Nabi mengatakan, innallaha la yanduru ila ajsadikum. Ya. Allah nggak melihat kepada jasad kalian, kepada warna kalian, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati-hati kalian dan juga amal kalian. Makanya Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisani, ya, habibatani inda rahman, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan diucapkan, kemudian disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi berat timbangannya. Subhanallah, ya, bihamdi subhanallahil azim. Ya. Artinya berarti amal juga ditimbang, badannya juga ditimbang. Ya. Ini bentuk dari timbangan. Ya. Jadi hisab, sebelum kita timbangan, ya, hisab dulu tadi. Kita belum selesai di hisab. Jamaah yang dirahmati Allah. Dan di antara hisab, ya, hisab tadi, bentuk hisab, contohnya, ya, orang-orang yang dihisab. Contohnya kayak kita itu sering mendengar hadis muflis, ya, yang Nabi SAW ketika duduk bersama para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahu nggak kalian siapa sih orang yang bangkrut? Ketika itu jawabannya para sahabat beda-beda. Ada yang mengatakan, ya Rasul, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasul, orang yang bangkrut di antara kita, orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki emas, tidak memiliki dirham, tidak memiliki apa saja. Dan ini persis seperti muflisnya orang-orang yang dagang. Ibaratnya utangnya banyak, modalnya habis. Ini yang disebut sebagai bangkrut. Tapi ternyata Nabi mengatakan tidak, bukan itu orang yang bangkrut dari umatku. Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku. Ini umatnya Nabi dan kita umat Nabi. Siapa mereka? Kita harus selalu mengingat ini. Man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin, orang yang besok pada hari kiamat datang membawa dan memikul pahala sholatnya. Pahala sholat besar, jamaah. Jangankan kemudian dipikul, mana besar sekali. Ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja berat. Ya. Makanya dalam Al-Quran dosa pahala itu dipikul. Wahum yahmiluna auzarahum ala duhurihim. Mereka itu memikul dosanya di atas pundaknya, di atas punggungnya. Jadi hamala yahmilu itu memikul. Ini saking besarnya. Jadi saking senangnya datang kepada Allah, dipikul, ya Allah ini loh pahala sholatku. Tapi ternyata
Datang orang lain mengatakan, tunggu dulu ya Allah, betul si fulan ketika di dunia rajin sholat, jangankan sholat 5 waktu, tahajud pun dia lakukan, tiap hari dia di shaf yang pertama, tapi ketika hidup di dunia dia mencaci maki saya tanpa ada salah, dia kemudian menyalahkan saya, menjelekkan saya, mencemooh saya di belakang saya. Betul kamu menjelekkan orang-orang ini di belakang dia? Betul ya Allah. Ambil pahala sholatmu, berikan kepada orang ini. Ya. Satama hada wa akhadha mala hada wa safaka dama hada, kata Nabi. Dia mencaci maki orang ini, dia memukul orang ini, dia mengambil hartanya orang ini. Kemudian akhirnya pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Maka kata Nabi, fa'in faniyat hasanatu, kalau semua kebaikannya udah habis, dia orang baik, sholat paling depan, sedekah tiap Jumat, bahkan kemudian tidak ada pintu dibuka untuk donatur, dia selalu nyumbang, kajian ikut terus, tapi hablum minan nasnya jelek, dia suka menyakiti teman-temannya, padahal ngaji sama, ya. Tapi dia diam-diam di belakang, gembosi, menyakiti, memfitnah. Ya. Hati-hati, wahai ikhwan, masya Allah. Ya. Bisa muflis gara-gara itu. Ya. Habis. Akhirnya kalau orang-orang yang kemudian yang seperti itu habis. Hubungan sama Allah sudah bagus, tapi hubungan sama manusia jelek. Kalau hubungan sama manusia menyakiti, manusia menjelekkan di belakangnya jelek, maka habis. Ya. Sampai fa'in faniyat hasanatu, kalau kebaikannya udah habis, yang didolimi masih banyak, diambil dosa yang didolimi, diberikan kepada dia, ini namanya bangkrut. Ya. Inilah salah satu di antara hisab. Ya. Di antara hisab. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi betul-betul dihisab, dan ketika dihisab itu mereka takut. Dan ketika dihisab sudah takut, kemudian betul-betul dikelaskan, ini lo kebaikanmu, ini lo keburukanmu, baru ditimbang. Ya. Dan timbangan itu hissi, betul-betul terbentuk timbangan lahu, ya, memiliki ya 2 sisi. Ya. Jadi timbangannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Yaqul Al-Qurtubi rahimahullah, idzan qadha al-hisabu kana ba'dahu wazn al-a'mal. Ya. Kalau sudah selesai dihisab, maka setelahnya adalah timbangan. Ya. Setelah itu kemudian timbangan, dan Allah berfirman, wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Ketika timbangan sudah diletakkan, itu sifatnya adil. Sifatnya adil dan detail, gak akan kemudian ada yang ya tertinggal, adil. Meskipun kita melakukan amal yang sangat kecil, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in mithqala habbatin min khardal, meskipun 1 biji yang sangat kecil, ataina biha wa kafa bina hasibin, akan didatangkan oleh Allah dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, fala takhafuna dzulman wala hadma, jangan takut dengan kezaliman, ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sering bacakan hadis, dan mudah-mudahan menancap di dada kita hadis yang disebut sebagai hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis kartu, ya. Yang ini tapi jangan kemudian kita jadikan, oh yang penting kan saya masih bagus. Hadis kartu ini, ya, selama kita ini masih memiliki akidah, menjaga iman kita, ya, insya Allah dosa-dosa kita ini, karena ya namanya hisab tadi, kalau sudah dihisab kok amal baiknya lebih banyak, pasti masuk apa? Surga. Tapi kalau sama, jadi dihisab, setelah dihisab kan ditimbang, ternyata beratnya sama, masuk surga atau masuk neraka? Hah? Wa bainahuma hijab, kata Allah. Wa alal a'rafi rijalu ya'rifunahum bisimahum, ya. Ada namanya dia al-a'raf dia. Tapi nanti setelah itu kemudian masuk ke surga. Dia nunggu. Ya. Nah, kalau sudah amal buruknya
lebih banyak ketimbang amal solehnya, masuk mana? Bisa nggak masuk surga? Tahtal masyiah. Belum tentu langsung masuk neraka, belum tentu. Kadang-kadang Allah berikan ampunan, Allah masukkan dia dengan rahmatnya masuk surga. Kecuali kalau dosa, ya dosanya itu dosa syirik atau dolim kepada yang lain. Ya. Makanya Nabi mengatakan, ya ibna Adam, ini hadis qudsi, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Ya, wahai anak manusia, kalau engkau mendatangiku dengan sebesar ya lautan, sebesar bumi ini, dosa-dosa bukan sebesar gunung ya, tapi dunia ini ya, dosa, tapi engkau mendatanginya itu tidak menyekutukan aku, maka aku akan mendatanginya dengan ampunan yang seluas itu ya. Makanya dalam hadis bitaqah tadi itu ya disebutkan, kata Nabi SAW, innallaha sayukhallisu ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan umatku ya pada hari kiamat di depan semua khayalak manusia. Fatun syarulahu tis'atun wa tis'ina sijilan, kemudian dibentangkan 99 gulungan catatan amal. Loh, sampai segitu banyaknya gulungan catatan amal, kata Nabi, wa kullu sijil maddal basar, setiap gulungan catatan amal, kata Nabi, panjangnya itu sepanjang mata memandang. Panjenengan di tepi pantai melihat ke utara, sepanjang itu gulungan catatan amal, isinya 99 catatan amal, dan semuanya dosa. Maka ketika dilihatkan ini, mereka mengakui nggak? Mengakui. Ata'rifu hadza, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Ata'rifu hadza, apakah kamu akui dosa ini? Ata'rifu hadza, apakah kamu akui dosa ini? Dia mengatakan, qala na'am ya Rabb, ya Allah, betul. Hatta idza qarrara bi nafsi, sampai ketika dia sudah betul-betul mengakuinya dan dia merasa hancurlah saya. Maka Allah mengeluarkan kartu. Maka dia pun protes, ya Rabb, ma hadhil bitaqa ma hadhis sijilat. Ya Allah, apa gunanya kartu ini, kebaikan yang cuma satu kartu ketimbang dengan keburukan 99 gulungan catatan amal. Akhirnya kata Allah, innaka lan tudlamul yaum, kamu gak akan didolimi hari ini. Maka ditimbanglah itu, diletakkan di sisi dan diletakkan di sisi. Maka berat yang mana? Ternyata kartunya ini lebih berat. Ternyata dosanya dosa-dosa maksiat yang tidak sampai menyekutukan Allah. Dan akidahnya, tauhidnya, kepercayaannya kepada Allah sangat kuat, sehingga hadis ini dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita semua ini jamaah punya kartu ini, cuman berat dan ringannya beda-beda tergantung akidah kita. Mudah-mudahan kartu kita berat timbangannya pada hari kiamat. Ketika itu Allah mengatakan, innaka lan tudlamul yaum, kamu gak akan didolimi. Akhirnya apa? Ya, ditanya setelahnya, ya apakah kamu ini kemudian didolimi malaikat sampai kemudian begini banyak dosa kamu, catatan semuanya dosa? Dia mengatakan tidak, malaikat nyatatnya benar dan lain sebagainya. Itu bentuk dari kemudian timbangan atau mizan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kemudian ditimbang ya, sudah tahu kebaikannya ya, yang berat yang mana, maka kemudian kata Nabi ketika ditanya, ya, di mana manusia? Ya. Ainan nas? Aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati? Ya Rasulullah, di mana sih manusia ketika sudah diganti langit, bukan langit yang sekarang, bumi bukan yang bumi yang sekarang, mereka di mana? Setelah kemudian perkara ya dibangkitkan, perkara kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian perkara dihisab, kemudian perkara ditimbang. Ini semua perkara menakutkan, tapi yang lebih menakutkan lagi sekarang ini. Di mana? Kata Nabi, hum fidzulmah dunal jisr. Mereka itu di kegelapan yang luar biasa gelapnya. Sebelum ada jisr. Jisr itu sirat.
Jadi ketika sudah ditimbang jamaah orang-orang kafir, itu mereka semua sudah dimasukkan ke neraka. Ya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat yang panjang. Jadi riwayatnya yang panjang sekali, ya. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Ketika orang-orang semuanya, ya, sudah selesai di situ, adzana muadzin, ada yang menyeru, litattabi kulla ummatin makana ta'bud. Dikelompok-kelompokkan. Oh, ini menyembah matahari, oh ini nyembah bulan, oh ini nyembah Fir'aun. Kemudian ada penyeru, litattabi kulla ummatin makana ta'bud. Ikutilah semua umat apa yang dia sembah ketika di dunia, maka semua yang disembah itu paling depan. Makanya Allah berfirman dalam surat Hud, ya, yaktumu qaumahu yaumal qiyamati fa'uradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Fir'aun di depan sekali, kemudian mimpin pengikut-pengikutnya menuju ke neraka. Semuanya masuk ke neraka, ya. Jadi mereka kemudian berjalan kepanasan, kehausan, melihat di depannya itu kayak fata morgana, kayak ada air. Kemudian dia mendatanginya, ternyata mereka yatasaqatuna fi jahannam, mereka berjatuhan di neraka jahannam. Yatasaqatun, mereka berjatuh-jatuhan, gelinding ke neraka jahannam. Adapun orang mukmin, orang muslim, orang munafik, mereka semua berada di tempat yang sangat gelap. Ketika itulah orang munafik dihinakan oleh Allah. Semua orang punya sinar. Ada yang sinarnya, kata Nabi, segede gunung Uhud. Ada yang sinarnya segede, ya, rumah, kata Nabi. Ada yang sinarnya segede pohon. Dan ada yang sinarnya segede jempolan. Dan orang-orang munafik sinarnya kecil. Ketika mau nyebrang, mau masuk ke tempat yang sangat gelap, sinarnya dibikin sinar, ibaratnya panjenengan semua di tempat yang sangat gelap gulita, di tempat yang paling gelap, dan semuanya punya sinar, dan orang mukmin semua punya sinar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, kan, ya, orang-orang mukmin mengatakan, Rabbana atmim lana nuran, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kita, sinar kita. Orang munafik, Pak, ketika mau bergegas nyebrang, sinarnya tadi mati, nah cuman kecil. Akhirnya mereka teriak-teriak kepada orang mukmin yang ketika di dunia mereka ngaji sama, sholatnya sama. Allah berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nduruna naqtabis min nurikum. Pada hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, mereka berteriak-teriak, bengok-bengok kepada orang mukmin, wahai temanku, unduruna naktabis min nurikum, tunggu saya supaya bisa nebeng sinar kamu. Tapi apa yang dikatakan oleh orang mukmin? Kilarji'u wara'akum faltamisun nura. Balik saja kamu, pulang, mundur dulu, cari sinar kamu sendiri. Akhirnya mereka pulang, ya. Mereka mengatakan, alam nakum ma'akum, bukankah ketika di dunia kalian bersama saya ngaji bareng, sholat bareng, ya. Qalu bala, betul. Walakinnakum fatintum anfusakum. Tapi kamu kena fitnah. Kamu nunggu-nunggu kehancuran kami. Kamu cari kesempatan untuk menjatuhkan kami, ya. Ditunggu, ya. Oh, kalau kemudian mendapatkan kecelakaan ketika jihad bersama Nabi, senang mereka, ya. Jadi artinya orang munafik seperti itu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Faduriba bainahum bisurin lahu babatinuhu fi rahmah wa dhahiruhu min kibaril azab. Inilah orang munafik, ya. Kemudian menyeberang. Nah, di sini kita mengatakan orang mukmin, ya, mudah-mudahan kita semua disempurnakan, ya. Kemudian mengatakan, ya, dalam Al-Qur'an tadi yang selanjutnya, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Akhirnya setelah itu baru kemudian sirat, dan di sini yang paling bahaya. Kenapa? Karena sirat ini, ya, adalah jembatan al-jisrun ala matni jahannam, di atas neraka jahannam. Dan sirat ini, ya, kata salah satu sahabat, balaghani anna sirat, ya, Sayyid Al-Khudri, sampai kabarnya kepada saya bahwasanya sirat ini adaku, ya, minas saif, ya, lebih tajam ketimbang apa?
pedang. Ya. Ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'ar. Ya. Lebih kecil ketimbang rambut dan lebih tajam ketimbang pedang. Ya. Dan sifatnya sirat itu apa? Mazallak. Sifatnya itu menggelincirkan. Ya. Dia itu nggak diam gitu, menggelincirkan, bisa menjatuhkan. Dan gelap. Sedangkan kanan kirinya ada namanya kalalib wal khatatif. Kalalib, tahu kalalib dan khatatif. Tahu nggak kalau ada jagal daging, itu ada kemudian daging itu ya kita ngerti pancing ya. Pancing itu kadang-kadang ditumpuk 4 gitu ya. Nah, kanan kirinya bantrol-bantrol dan itu besar. Kayak sauk, kayak duri sa'dan yang gede tapi terbuat dari besi. Dan itu kanan kiri. Nah, kalau kita tidak memiliki sinar, ketika ada bantolan ya wassalam. Ya. Sedangkan kata Nabi SAW, doa Rasul yauma idin Allahumma sallim sallim sallim. Doanya para rasul ketika itu, ya Allah selamatkan selamatkan. Jadi orang yang pertama kali nyebrang ke Sirat siapa? Nabi. Para nabi. Setelah itu mereka menunggu di tepi sana dan berdoa, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Dan di antara mereka ada yang berjalan dengan cepat, lebih cepat daripada kilat. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kemudian jalannya ya kuda. Dan mereka di antara mereka ada yang merangkak dan ada yang tercapik-capik dan ada yang mengatakan, ya Allah, lima abta'tani, ya Allah kenapa engkau lambatkan aku? Bukan Allah yang melambatkan kamu, tapi engkau sendiri yang melambatkan. Ketika di dunia engkau beramal yang lambat. Ketika engkau sudah tahu syariat hijab, kamu bilang tunggu dulu. Jadi yang melambatkan bukan Allah. Kita sudah tahu hakikatnya ini haram. Nanti dulu, kalau sudah banyak duitnya baru dah taubat dari riba. Dia tunda-tunda. Maka ketika dia ingin menyeberangi jembatan, dia juga kemudian tidak bisa bergerak. Ya. Maka mudah-mudahan ketika kita mau nyebrang, Allah mudahkan. Dan sinar kita itu ya terang. Dan Nabi mengatakan, basyaril masya'in. Ya. Fi dhulam ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau berjalan ke masjid di saat malam hari, di saat gelap gulita, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ketika kita mau jalan kaki, kita mau menghadiri masjid pada saat Isya, sholat Isya, pada saat sholat subuh, maka ini yang akan membuat sinar kita menjadi sempurna pada hari kiamat. Ya. Karena Nabi mengatakan, berikanlah kabar apa? Gembira ya, kepada orang-orang yang mau berjalan di malam hari, di gelapnya malam, untuk mengerjakan ibadah sholat dengan sinar yang sempurna pada hari kiamat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang munafik, orang-orang munafik pasti kena bantal. Jadi mereka terbagi menjadi 3. Ada yang namanya najun musallam, ada yang namanya najun makdus, dan ada yang namanya makdus. Yang najun musallam, mereka itu yang selamat. Ada yang cepat, ada yang pelan, tapi kemudian karena dia teguh untuk memegang syariat ini, meskipun kemudian lambat, dicapek-capek, namanya najin makdus. Selamat tapi tercapek-capek, tapi masih selamat. Dan jangan kemudian dikira sirat ini sedikit, sirat ini antara, ya ibaratnya sirat ini antara sedayu lawas itu. Enggak ya. Jembatan ini panjang. Kenapa? Karena jembatan ini sifatnya di atas neraka jahanam. Sedangkan kita tahu sendiri, orang-orang sedunia yang kafir masuk neraka jahanam. Nah, ketika semua sudah masuk neraka jahanam, yang besarnya itu besar sekali manusia ini, ketika masuk neraka jahanam, itu neraka masih belum penuh, padahal sudah dimasukkan apa? Makhluk yang dimasukkan ke neraka apa kira-kira? Matahari.
yang begitu besarnya. Allah mengatakan, qala halim talati, apakah sudah penuh? Neraka jahanam mengatakan apa? Hal mim mazid, apakah ada tambahan? Ya. Sampai kemudian Allah meletakkan apa? Meletakkan sak. Ya. Baru kemudian cukup hasbi. Jadi panjang sekali, nggak bisa dibayangkan. Makanya doanya Nabi ketika itu Allahumma salim salim. Nah ketika orang itu lewat di sirat ini jamaah, jadi setelah sirat ini masih ada jembatan lagi, namanya kontoroh. Beda, sirat sama kontoroh beda. Kalau sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kalau kontoroh apa? Kontoroh itu jembatan juga, cuman jembatan ini tidak di bawah neraka jahanam. Jadi setelah selesai sirat masih ada apa? Kontoroh. Nah kenapa kok ada kontoroh lagi? Supaya orang-orang yang sudah diadili itu kemudian akan diadili lagi supaya memaafkan teman-temannya lain. Mungkin ketika kayak ibaratnya gini loh, ketika ada orang itu diadili di pengadilan, itu kan sudah diputuskan oleh hakim, ini bersalah, ini enggak. Tapi kadang-kadang yang sudah diputuskan di hakim, oh ini udah bersalah, ini bersalahnya segini. Yang merasa didolimi ini kadang-kadang belum plong. Ya ini sudah dihukum di penjara, tapi belum plong. Begitu juga nanti, ya sudah masuk ke neraka, ada yang kemudian tercapik-capik selamat sampai ke selesai dari sirat, terus kemudian ke kontoro. Di kontoro ini akan kemudian ada lagi hisab untuk memaafkan satu sama lain. Sehingga nah kenapa nggak dihisab yang pertama? Ulama mengatakan karena ini masalah hati. Jadi ketika mereka melihat perjuangan, masya Allah, ketika merangkak di jembatan namanya sirat bisa selamat itu dah alhamdulillah. Sekarang di sini masih ada disuruh memaafkan yang lain, itu pasti dimaafkan. Ya Allah alhamdulillah saya sudah selamat. Nah ketika menyeberang di sirat itu akan ada dua yang berdiri di kanan kiri. Apa? Yang satu adalah amanah dan yang satu adalah rahim. Amanah, ketika kita hidup di dunia kita diberikan amanah. Ada yang Allah berikan amanah menjadi kepala rumah tangga, ada yang Allah berikan amanah menjadi kepala sekolah, ada yang diberikan amanah untuk memegang uangnya umat. Ketika dia di dunia dia bisa amanah, maka ketika dia menyeberangi sirat ini, amanah ini akan menjadi syafaat dan akan menarik, akan menolongnya. Tapi kalau ketika di dunia dia itu tidak amanah diinjak-injak, maka ketika dia menerjang dan kemudian menyeberang sirat, dia akan ditendang supaya jatuh ke neraka jahanam oleh amanah. Begitu juga rahim. Ketika di dunia dia saling menyambung tali silaturahim, tidak memutuskan sama keluarganya, ponakannya, pamannya, bibiknya, keluarganya dia sambung, maka nanti dia akan mendapat syafaat. Ya, ini kayak perkara remeh, tapi ini yang juga akan memberikan kita syafaat di saat kita nyebrang di jembatan sirat. Ya. Kemudian selesai sampai di pinggiran, kalau udah selamat alhamdulillah. Nah, ini yang kita inginkan, mudah-mudahan ya dengan kita menjaga sholat subuh, kemudian tetap berjamaah, kita kemudian dapatkan sinar yang terang dan kemudian kita bisa menyeberangi menyeberangi jembatan ya. Sampai kemudian di situ jemaah yang dirahmati Allah ya. Kemudian ada kontoroh tadi terakhir ya, setelah kontoroh baru masuk surga. Dan surga itu juga ada ya tingkat-tingkatannya, dan ada orang yang masuk surga paling terakhir, ada yang kemudian paling ya derajatnya, ada yang kemudian paling tinggi dan lain sebagainya. Karena sudah 1 jam ya, kita cukupkan dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan selesai ya. Besok mungkin kita akan membahas pembahasan yang lain, karena sebetulnya kalau dilanjut sebetulnya ada surga dan neraka, tapi insya Allah mungkin kita akan lanjut bab ya pembatal keislaman lagi insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, memberikan peringatan ya untuk kemudian kita
mempersiapkan diri sebagaimana ketika Nabi ditanya, ya Rasul, siapa sih orang yang paling cerdas itu? Ya, orang yang paling cerdas itu ya bukan orang yang menimbun banyak harta, ya, adalah orang yang selalu mengingat-ingat kematian dan mempersiapkan amal untuk setelah kematian supaya mendapatkan apa? Kenikmatan yang mulia, yang sejati. Makanya Nabi selalu mengucapkan ya, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Kalau Nabi mendapatkan kesusahan, Nabi pasti mengucapkan begitu. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sehingga dia ketika sedih, ketika apa? Oh, ini hanya di dunia sementara. Begitu juga ketika dapat nikmat, dapat kekayaan, ya jangan sampai sombong. Dia selalu mengingat Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Senikmat-nikmat di dunia, gak ada apa-apanya dengan nikmat akhirat. Ya, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan mungkin? Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa ya kita tutup. Ya, nggak ada, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.